Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Izrail wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jami' ikhwanina az-zakirin waz-zakirat fi majlis zikr as-samawati al-maliki al-ahya'i minhum wal-amwat taghammadahumullah bi rahmatin wa maghfiratin min Allah wa ridwanin wa ila arwahi. Mari kita sebutkan orang tua kita, orang kita yang telah meninggal dunia, semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha أن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila musannif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbasi Abdillah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun kamilatun wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila am'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dari Abi Abbas Abdillah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang diterima dari Tuhannya, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat semua perbuatan baik dan buruk. Kemudian Allah menerangkannya kepada para malaikat, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jelek yang harus dicatat. Oleh karena itu, siapa saja yang bermaksud melakukan perbuatan baik lalu tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat maksud baik itu sebagai satu amal yang sempurna. Jika orang itu bermaksud melakukan kebaikan lalu mengerjakan, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan dilipat gandakan lagi. Siapa saja yang bermaksud melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal baik yang sempurna. Apabila ia bermaksud melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai suatu kejelekan. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita sampai di hadis nomor 12 dari pasal niat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi salah satu makna niat itu adalah hamma. Hamma itu macam-macam sih maknanya, tapi di sini dimaknai oleh yang menerjemahkan bermaksud mengerjakan.
bagian dari perbuatan hati. Saya mau sholat jamaah, saya mau ngaji, saya mau, dan sebagainya. Maka ketika kita berniat semacam itu, ya, maka Allah melalui malaikatnya mencatat sebagai satu kebaikan. Nah, apabila kemudian itu dibuktikan, benar dia sholat jamaah, benar kemudian dia ngaji, maka itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai kemudian tidak terhingga. Oleh karena itu, maka di dalam kehidupan sehari-hari banyaklah untuk niat-niat baik di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, apabila kemudian orang itu berniat melakukan suatu keburukan dan kemudian dia melakukannya, maka keburukan itu dicatat menjadi suatu kejelekan. Dalam satu sesi di Bacang saya ngaji, itu malaikat yang sebelah kanan itu mencatat kebaikan, nah yang sebelah kiri itu mencatat keburukan. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, maka buru-buru yang kanan mencatatnya dan sekaligus dengan nilainya. Tetapi ketika orang atau kita melakukan suatu keburukan, ketika malaikat kiri mau mencatat, si malaikat yang kanan nih ngomong gitu, ntar dulu gitu. Tunggu dulu sampai 6 jam berikutnya. Kalau 6 jam dia belum istighfar, maka baru catat itu sebagai satu kejelekan. Nah, inilah jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita adakan kegiatan seperti ini di Masjid Darul Mu'minin? Jadi supaya itu nyampe kepada sang pemberinya. Ya. Maksudnya sampai kepada pemberinya amat sangat baik yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, sangat luar biasa. Jadi kalau kejelekan ya diangkat atau dicatat menjadi 1, tapi kalau keburukan itu, kalau kebaikan 10 sampai 700 sampai tidak terhingga. Nah, untuk membawa rasa bahwa Allah itu baik, kita khususnya Darul Mu'minin khususnya itu memakai jalur majelis zikir as-samawat, supaya nanti kita kebimbing, kita diberi pelajaran bagaimana merasakan Allah itu baik. Karena kalau tahu ya kita tahu Allah itu baik gitu. Kalau tahu mah, kalau ngerti mah ngerti Allah itu baik gitu. Tapi ngerasa Allah itu baik, dirasakan di dalam hati itu yang mungkin kita belum pernah dapat. Maka mudah-mudahan ya, jadi melalui Al-Bayyinah ini kita paling nggak diberi tetesan keilmuan yang memang dikembangkan di majelis zikir as-samawat, sehingga ketika kita merasa tahu bahwa Allah itu baik, itu kerasa gitu. Karena beda nanti Pak. Ya, Bapak bisa merasakan nanti berapa kali kita santunan yatim, tapi baru kali ini kemudian ketika kita santunan yatim dan ada sebuah alunan suara yang nggak biasa Bapak dengar. Kita di Darul Mu'minin ini kalau tahu alunan suara itu apa ya? Sholatullah, salamullah, kan gitu. Tapi dengan alunan kayak gitu, saya rasa nanti mudah-mudahan ada rasa ya kan? والحبيب الذي ترجى الشفاعة
كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita bersama, guru spiritual kita bersama, Fadilatul Mahali Murabbuna Abu Nafitin Hadratus Syekh KJ Sa'adi Al-Batawi, yang senantiasa kita doakan dengan doa terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, disehatkan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, dimenangkan segala dakwah-dakwah beliau, dan kita berharap semoga yang hadir di sini bisa menjadi murid dan murad beliau. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Al-Mukarram Ustaz Haji Hanafi Sarjana Agama, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan ilmu riyadhus shalihinnya. Semoga kita terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka thalabul ilmi, di dalam rangka menghadapi kita hari esok, yang mana setiap manusia diberikan tanggung jawab untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terpenting bagi kita ahsanu amala. Amal-amal yang baik yang kita akan hadapi nanti di alam kubur. Menurut cerita alam kubur sangat seram. Tetapi menurut kami alam kubur adalah alam yang sangat menyenangkan. Yang terpenting bisa kita ahsanul amalah kita untuk menjadi kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati seluruh pengurus Masjid Darul Mukminin, seluruh pengurus Majlis Ta'lim Al-Bayyan di bawah naungan Majlis Sina, majlis kami, Majlis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Mudah-mudahan para pengurus masjid, pengurus taklim yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga saya hormati para orang tua, para sepuh, ya, guru-guru kita semua yang ada di depan ini, kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah sepuh masih mau menuntut ilmu menjadi contoh buat kita yang ada di sini untuk motivasi kita untuk selalu berada di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk selalu istiqamah menuntut ilmu dalam rangka ahsanu amala, dalam rangka membuat kubur kita raudhah min riyadil jannah. Jadi kira-kira kuburan seram enggak, Bu? Enggak serem, karena kata Nabi raudhah min riyadil
Yang serem itu yang nggak punya amal, ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi kuburan itu nggak serem, menyenangkan. Yang terpenting bagaimana cara kita menuju kuburan agar kuburan kita ber-AC, agar kuburan kita luas, seluas langit dan bumi. Menurut kacamata kita, kuburan itu 2 kali 1, ternyata luas. Makanya Rasulullah mengatakan radhah min riyadil jannah. Karena tidak semua orang mau membahas alam akhirat karena takut mati. Padahal yang mati semua pasti ngalamin, ya semua udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana cara kita matinya husnul khatimah. Baik para asatidz, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang mulia ini di malam Senin, malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa berkumpul. Karena semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami, hidayah itu tidak turun dengan sendirinya, harus dicari. Kan selama ini kita paham Pak ya, hidayah itu pasti datang dari Allah. Ternyata tidak, harus dicari. Ya, harus dicari. Baru kita ketemu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua yang hadir, bapak-bapak, ibu bisa hadir di tempat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakan yang maksiat apa yang ibadah, Pak? Bu, banyakan yang nonton TV hari ini apa yang ke masjid? Nah, banyakan yang nonton TV, nonton Family 100 ya, sampai jam 10 malam. Ya Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa dimudahkan oleh Allah hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada makhluk yang paling mulia, makhluk yang satu-satunya uswatun hasanah, contohnya bisa kita contoh. Kita tidak boleh contoh fisik. Rasulullah badannya gede, kita belum tentu gede. Rasulullah jenggotnya bagus, kita jangan merah jenggot, nggak sesuai dengan jenggot Rasulullah. Selama ini sunnah Rasul kan. Ya, kalau kita nggak bagus jangan, dengan kita cukur. Lebih baik kita rapi, klimis. Ya, jangan contoh fisik Rasulullah. Ini banyak yang salah kaprah kita. Tapi contoh uswatun laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah apa kan ayatnya pasti? Kira-kira kita udah contoh belum akhlak Rasulullah? Ya. Jadi Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang paling gampang dicontoh akhlaknya. Ya, semoga dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, Allah jadikan kita kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah diisi dengan kajian Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Ya, Riyadhus Shalihin adalah suatu kitab yang dibaca di Majlis Zikir Majlis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Karena Riyadhus Shalihin ini mendekati ke kajian tasawuf. Mendekati kajian tasawuf. Makanya disebut Riyadhus Shalihin. Apa artinya? Latihan orang-orang yang soleh. Tadi ada kan riyadhah di malam Kamis di Majlis Zikir As-Samawat, ya kan, kegiatan riyadhah. Kalau kami insya Allah malam ini riyadhah. Ya, Dewan Pengurus, Dewan Asatidz riyadhahnya setiap malam Senin dari pukul 11 sampai pukul 4 pagi. Apa sih riyadhah? Tadi guru kita kan nyarankan, bagaimana kita bisa kenal Allah? Kalau kita nggak latihan nggak bisa, Pak. Nggak ada orang sholat khusyuk, nggak ada orang yang sholat hatinya tenang tanpa latihan. Ada nggak pemain bola bisa hebat tanpa latihan? Iya Pak. Ada pemain bola bisa hebat tanpa latihan. Pun ibadah juga ada latihannya. Maka kami ada riyadhah. Apa artinya? Latihan
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan oleh seorang mursyid. Ini yang mesti kita tekankan ya. Kalau kita ikut mursyid, artinya kita menjadi thariqah ya, menjadi mengikuti pelajaran tasawuf. Sedangkan tasawuf kami adalah tasawuf amaliyah, bukan tasawuf ikut-ikutan ulama yang terdahulu. Karena ulama terdahulu hebatnya pada zamannya. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali hebat pada zamannya. Sekarang beliau sudah tidak ada. Apakah kita bisa mengikuti beliau? Nggak bisa. Karena beliau nggak bisa mencontohkan lagi. Yang ada cuma kitab-kitabnya. Sedang untuk belajar tasawuf harus ada orang yang mencontohkan, harus ada orang yang membimbing. Makanya di majlis kami ada istilah istilah riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah distrik Jakarta Raya setiap malam Kamis, distrik Banten setiap malam Rabu, distrik Bekasi setiap malam Selasa, malam Jumat kita ngaji. Artinya apa? Majlis Zikir As-Samawat tidak pernah kosong. Setiap hari ada masjid kita, setiap hari kegiatan. Ini artinya apa? Ini artinya suatu ajaran yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di area seluas kurang lebih hampir 25 hektar, guru kami membangun masjid di atas air seluas hampir 1 hektar masjidnya. Bapak bisa bayangkan seluasnya apa tuh? Ya. Itu setiap malam Jumat nggak muat. Itu acara majelis taklim, bukan acara maulid, bukan. Ada majelis taklim yang masjidnya nggak muat. Di tempat saya sekotak doang Pak yang ngaji. Itu bisa dihitung paling banyak 40. Mungkin di sini nggak beda. Itu majelis taklim. Kenapa bisa demikian? Karena ada uswah, ada roh model. Siapa roh modelnya? Guru kami Ki Haji Sa'adi Al-Batawi. Perlu saya tekan kembali bahwa seorang mursyid itu adalah orang yang sudah bisa mengajarkan, yang sudah mempunyai murid yang lebih sangat banyak dan tidak pernah minta upah. Itu disebut mursyid. Kalau kiai masih ngarepin amplop, ya kiai masih, apalagi ustadz ya bisa pasti. Kalau seorang mursyid nggak boleh lagi terima amplop. Bahkan beliau dakwah selalu menyumbang. Itu tingkatan mursyid. Dan tingkatan mursyid alhamdulillah beliau adalah murid daripada Mbah Mangle Magelang. Siapa yang sempat belajar yang tua-tua? Pernah kan Mbah Mangle Magelang? Dan alhamdulillah orang tua saya pernah belajar dengan beliau. Pada saat pulang, memang orang tua saya kehabisan uang, di rumah ekonomi lagi payah pada saat itu. Mbah Mang megang tembok keluar uang, sampean belum bayar listrik. Itu orang tua saya tes itu. Hebat kan? Bang Mang megang tembok keluar uang. Kalau guru kami apa? Mau batin buka dompet keluar uang juga. Nggak habis-habis di dompet uang. Ya guru kami bisa aja Pak, megang apa tuh, karpet diangkat keluar uang bisa aja. Tapi kan beliau enggak. Zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang nerangin orang harus dengan bukti. Kalau dulu banyak orang bisa terbang, sekarang nggak butuh lagi. Cukup kita naik batik terbang nggak? Naik batik, ya Bu, naik batik terbang nggak? Iya, nggak perlu lagi yang seperti hal seperti itu. Ya, udah bukan zamannya lagi. Maka guru kami nggak merasa hebat tuh orang bisa terbang, enggak. Ya, nggak bisa hebat tuh orang bisa jalan. Guru kami yang sangat hebat itu menyantuni anak yatim baru top. Makanya majlis kami semua wajib santunin anak yatim. Kedua, jangan minta-minta. Ketiga, jangan bikin proposal. Ya, majlis kami melarang untuk bikin proposal untuk acara anak yatim. Cukup dari kita-kita aja. Ya, cukup dari kita. Makanya kemarin luar biasa guru kami malam Jumat mengajarkan satu ayat surat Al-Furqan ayat 63. Mungkin yang ngaji malam minggu udah paham ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tadi kan dijelaskan hamba-hamba Allah yang pengasih ya.
kitab tentang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat baik maka Allah akan kasih kebaikan. Jika tidak dikerjakan tetap dapat kebaikan karena sudah niat. Tentang bab niat di hadis ke-12 diriwayatkan Ibnu Abbas yang luar biasa ya. Kemudian setiap kebaikan akan dicatat 100 sampai 700, bahkan sampai tidak terhingga. Itu teorinya. Nah, sekarang bagi kita, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba ya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu kan sifatnya Allah. Boleh nggak kita contoh sifat Allah? Boleh. Yang nggak boleh kita pelajari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat Allah yang ada di 99 nama Asmaul Husna itu boleh kita praktekin. Tadi kita sudah praktekin kan, ibadur rahman, kasih sayang Allah pada hambanya, yaitu menyantuni anak yatim. Pas dengan pembahasan tentang niat untuk berbuat baik. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang pengasih penyayang, hamba-hamba yang selalu berbuat, hamba-hamba yang jadi pemain, hamba-hamba yang selalu berkarya. Tahu berkarya, Pak? Kira-kira Bapak udah berkarya belum untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, kan kita bicara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, kira-kira Bapak nih yang dari umur balik kita katakan 15 sampai umur 65 tahun, sudahkah berkarya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita masuk golongan ibadur rahman, hamba-hamba yang selalu Maha Pengasih, bukan Abdur Rahman? Ibad itu kan jamak. Jadi kita semua yang ada di sini, sudahkah kita termasuk sebutan dengan ibadur rahman? Hamba-hamba yang selalu berbuat, hamba-hamba yang selalu berkarya adalah banyak. Contoh di masjid, Ustadz Hanafi sebagai ketua masjid katakanlah, maka dia harus berkarya bagaimana masjid ini supaya makmur. Otomatis kan karpetnya bagus, betul Ustadz ya. Otomatis AC-nya dingin. Itu tugas beliau. Nah, sedangkan sebagai seorang marbot termasuk ibadur rahman, asalkan dia sesuai dengan pekerjaannya, dia bersihin toilet ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan bayaran dari orang, dia hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan maha karya. Karya yang marbot membersihkan toilet, termasuk ibadur rahman. Termasuk jamaah sekalian, kan paling enak jadi jamaah ke masjid, udah karpet udah digelar, betul Pak ya, AC sudah nyala, ya kan? Dan paling enak jadi jamaah, gampang ngeritik, ya enggak? Dia Ustadz Hanafi dapat bantuan dari pemerintah, pada kritik, ya enak banget dia dapat bantuan, kita boro-boro dibagi. Nggak boleh jadi jamaah seperti itu. Tugas jamaah adalah memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Itulah disebut dengan mahakarya bapak-bapak. Jangan sampai mahakarya bapak ibu semua yang ada di sini sebagai jamaah luntur karena iri sama ketua masjid. Kebanyakan begitu Pak. Begitu acara maulid, pengurus masjid dapat berkat gede, ngambek jamaah. Ya wajar, beliau kerja capek, wajar. Nah, sifat-sifat itu kita hilangkan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kita ada hamba Allah. Jadi kan kita hamba Allah disebut dengan ibadur rahman. Ya. Jadi ibadur rahman. Jadi buat karya untuk Allah Subhanahu wa taala enggak susah. Yang jamaah istiqomah meramaikan masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. AC mati jangan marah. Ya kadang-kadang AC mati pengurus lagi salah. Paling tidak jadi pengurus ya. Saya termasuk saya di musola saya pengurus juga. Salah mulu bawaannya. Tapi seorang ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard. Mereka berada di dunia, mereka berjalan di dunia dalam keadaan nunduk. Artinya apa? Seorang ibadur rahman, katakan sebagai pengurus, kalau dikatain korupsi, kalau dikatakan nggak amanah, kalau dikatakan sok pintar dan lain sebagainya, ya katakanlah kepada mereka qalu salama dalam akhir ayat. Katakan kepada mereka semoga mereka Allah berikan keberkahan. Jangan marah. Enggak. Ya malah kritik pengurus masjid marah. Akhirnya ketemu dengan ibadur rahman. Betul nggak Pak?
Nah ini yang jarang ada. Luar biasa guru kami sampai seperti itu bahas tentang ibadur rahman. Saya yakin belum pernah bahas masalah ini. Betul Pak? Pernah bahas ibadur rahman. Surat Al-Furqan ayat 63. Silakan Bapak buka. Jadi implementasi dari ibadur rahman adalah orang-orang yang senantiasa berbuat minimal di keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian, ya semuanya anak istri dan lainnya, untuk jangan sampai masuk neraka. Supaya nggak masuk neraka gimana? Ya kita sebagai kepala keluarga mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Jangan masa bodoh dengan anak. Kadang-kadang anak perempuan ya maghrib belum pulang, dicari nggak Pak? Boro-boro cari. Giliran ayam belum pulang, anak ayam belum pulang Pak. Anak ayam saya mana satu lagi nih ya? Dicariin. Ya, ini adalah sehari-hari kita seperti itu. Ya, jadi yuk kita bersemangat sebagai ibadur rahman. Tadi sudah dikatakan dalam Riyadhus Shalihin, udah ada hitung-hitungannya, tapi kita sudah masuk kajian tasawuf, jangan lagi hitung-hitungan, karena Allah akan balas tidak ternilai dengan balasannya. Yang terpenting bagi kita harus senantiasa istiqomah, selalu berkarya di keluarga, berkarya di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, berkarya di lingkungan masjid. Ada PRT di sini? Ada PRT? Nah, yang FKDM ada nggak FKDM? FKDM tingkat kelurahan ada? Ya, nggak ada ya. Saya termasuk FKDM di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang. Ya. Seorang RT kalau dia ingin berkarya, makmurkan warganya. Kenapa bisa? Karena sudah dapat BOP. Berapa BOP RT? 3 juta. Hebat gak tuh Pak? Bukan gaji loh, bukan gaji. BOP, badan operasional, ya, dana buat operasional. Nah, dengan uang yang ada itu, layani masyarakat. Ini kagak. Yang bikin surat pengantar orang susah, buru-buru ladenin. Pak RT ada di rumah? Enggak, saya lagi sibuk, padahal lagi di rumah. Ya. Kalau kita mau jadi RT, jadilah RT ibadur rahman. RT yang bermanfaat buat warganya. Jangan dipersulit. Giliran 17 Agustus datangin kita minta sumbangan lomba. Ya. Giliran dapat bantuan dari pemerintah, yang dikasih keluarganya dulu. Baru sama di Kuningan begitu juga, ada beda. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah belajar tasawuf, insyaallah Pak, kayak ibadah itu enak dah. Salat itu enak dah. Sampai meneteskan air mata. Ustaz Jamal kan dibaca salat aja udah luar biasa. Ya, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, enak gak Bu? Kenapa? Karena bisa menghayati. Kenapa bisa menghayati? Karena jadi pemain. Kalau Bapak di acara ini gak jadi pemain, gak bakal bisa hayatin. Silakan coba. Ya, kita kan ada santunan nih. Bapak cuma nonton doang, nggak pernah ngasih bantuan, nggak bakal bisa nangis. Percaya nggak Pak? Kita harus jadi pemain. Jadi ibadur rahman itu ada sebagai salah satu pemain. Guru kami, musyid kami, tadi kami ngangkat jamaah berobat.
itu hampir 450 pasien yang datang. Ya, itu guru kami mengobati pasien dengan kuat cahaya merah. Keluar duit 100.000, keluar uang 50.000 setiap hari. Bahkan kalau hari biasa tuh 10 juta habis. Kalau hari Minggu ini bisa 20 sampai 30 juta beliau bagi duit. Kenapa? Dia sebagai pemain. Pun kita bisa, ada satu orang yatim nggak pakai diminta, Ustaz Jamal saya ikut. Jadi nggak ada istilah lagi diminta-minta. Kita sadar kita harus jadi pemain, ya. Karena amal ini yang akan kita jadi ahsanu amalan. Ya, apalagi ibu-ibu apa tuh tabarokal kan? Tapi kira-kira nggak bisa belum mengumpulkan ahsanu amalan. Sebaik-baiknya bekal adalah kebaikan yang kita tanamkan tadi sebagai pemain. Ya, yuk sama-sama. Nggak ada istilah terlambat. Syukur-syukur Bapak sekalian bisa ikut latihan riyadhah setiap malam Kamis. Insya Allah buka hati kita. Karena kenapa? Karena ada seorang yang membimbing kita bagaimana kita mengingat wajah orang tua kita dalam sholat. Pernahkah Bapak diajarkan? Kalau lagi sholat ingat wajah orang tuanya? Nggak pernah. Fikih mana yang dibahas? Tapi dengan seorang tasawuf yang hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mata batinnya enggak ada hijab lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita ikutin. Ya, yang kita ikutin. Karena zaman sekarang susah nyari guru tasawuf yang seperti itu. Guru tasawuf yang luar biasa, setiap hari melayani murid-muridnya, melayani jamaahnya setiap hari, dan beliau tidak pernah minta upah. Bahkan kami nanti pulang habis riyadhah disiapin makan, guru nyiapin makan. Bahkan kan kita panitia yang sibuk. Ustaz Hanafi jangan lupa tuh nasi kebulinya umpama ya. Tapi saya yakin beliau nggak begitu. Ya tadi beliau sudah baca tasawuf di Riyadhus Shalihin. Ya, jadi kita mohon yuk sama-sama. Semua yang ada sini saya mohon jadi pemain. Ibu-ibu yang suka juga jadi pemain, yang bisa bawa pisang, yang bisa bawa kue basah, bawa kue basah. Kalau bapak-bapak bisa nggak bawa duit, duitnya sama ibunya. Makanya ibu kadang-kadang bawa tas pak ya kalau acara ya, karena ingat cucu, gitu karena ingat cucu. Jadi kita doakan juga bapak-bapak, yuk semangati kasih ibunya, kalau nggak mau kasih ibunya, sama aja. Suami istri yang mendukung untuk kebaikan termasuk jadi ibadur rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu berbuat, untuk selalu memberikan yang terbaik guna menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzah. Itu alam barzah yang menjadi raudhah min riyadil jannah. Tidak perlu kita minta raudhah min riyadil jannah, tetapi akhlak kita sudah akhlak menjadi pemain, insyaallah kuburan kita enak. Di dunia kita ada berasa. Di mana kita berasa? Ketika kita sholat itu merasa ketenangan, berarti hati kita sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita sudah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang sholat tapi masih korupsi? Banyak apa? Berapa banyak orang yang sholat masih marah anak tetangga? Berapa banyak orang yang sholat di kantornya masih musuhan? Berapa banyak orang yang sholat tetapi masih suka mencuri, tetapi masih suka berbuat maksiat? Artinya apa? Sholat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatnya lalai. Fawailul lil musallin. Ada kiblat Allah Akbar tapi pikirannya kemana? Ada ke pasar, ada pekerjaan, ada ibu-ibu belum matang, makanannya lupa matiin kompornya. Nah, kita hilangkan hal seperti itu. Ingat, kita kata guru kita diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan setiap bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Kata guru kita itu ada yang nyatat malaikat kanan kebaikan, dengan malaikat kiri keburukan. Tapi dengan istiqomah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dengan kebaikan, orang yang istiqomah dengan kegiatan seperti ini, tatanazzalul malaikah, turun semua malaikat depan, belakang, atas, bawah. Kira-kira aman enggak? Jadi malaikat enggak ada dua kan? Depan, belakang, atas, bawah. Makanya guru kita bisa lihat malaikat kenapa? Karena beliau istiqomah dengan kebaikan. Kalau kita istiqomah aman. Malaikat kita enggak dua, depan, belakang, atas, bawah. Artinya Allah jaga kita.
Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Kata malaikat, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Itu bagi orang yang istiqomah berbuat baik. Berbuat baik kan nggak mesti banyak tuh ya. Yang penting istiqomah. Sedekah setiap Jumat 10 juta. Yang penting istiqomah. Ya. Ya 10.000 lah tiap Jumat umpamanya. Maka bapak-bapak dia mulai Jumat besok jangan sampai nggak bawa duit ya. Kalau ke masjid, bilang misalnya, Bu, nanti jangan lupa siapin uang ke masjid tiap hari Jumat 50.000, jangan 2.000 lagi, ya jangan 2.000 lagi. Sumastaqamu, kalau istiqomah, itu luar biasa. Malaikat yang akan menjaga kita. Ya, mudah-mudahan dengan perkumpulan sikat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistiqomahkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, dan mudah-mudahan bagi yang ada waktu, yuk setiap malam Jumat kita ngaji dengan mursyid. Ya, setiap malam Jumat, Minggu setiap malam Minggu. Dan ingin latihan supaya sholat kita khusyuk, latihan dengan riyadhah. Dia yaitu solid, latihan orang-orang soleh. Kalau riyadhah, latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu latihan yang ada waktu setiap malam Kamis. Dan nanti insya Allah saya sebulan sekali dia ada ngisi kajiannya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua. Dan saya mohon maaf ya apabila di sana sini masih banyak kekurangan, dan kita doakan pusat-pusat yang ada, Ustaz Jamal, Ustaz Hanafi panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kepada para donatur yang memberikan sumbangan ini senantiasa Allah jadikan ahsanu amala. Ya, nanti di alam kubur akan dilihat ahsanu amalanya. Demikianlah, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu biha alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.